Pemirsa, ada berita yang juga memprihatinkan kali ini dari Gaza. Tepatnya 2 hari yang lalu, Rumah Sakit Indonesia di Gaza resmi ditutup karena memang sudah tidak bisa lagi beroperasi ternyata. Betul sekali, karena kita tahu juga bahwa blokade yang dilakukan ini sangat menghambat jalan masuknya bahan bakar, terus juga banyak listrik di sana. Kita akan lihat selengkapnya dari Rumah Sakit di Indonesia seperti apa dalam tayangan berikut ini. Belum habis permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia Gaza Utara pasca pemadaman listrik yang diakibatkan oleh serangan rudal dari militer Israel pada 9 November lalu, kini pasokan bahan bakar solar, obat-obatan, serta keperluan medis lainnya pun sudah habis terpakai. Lantaran jumlah pasien yang membludak dari kapasitas yang seharusnya 140 orang ini, kini menjadi 500 orang lebih. Menanggung banyaknya nyawa yang harus dipertahankan, namun tim medis sudah tidak berdaya lagi. Dengan menyesal, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina pun resmi diberhentikan secara total sejak 17 November lalu, ungkap Direktur Rumah Sakit Indonesia, Atef Al-Kahlut. Hal ini rupanya tak hanya terjadi di Rumah Sakit Indonesia Gaza Utara saja, melainkan juga terjadi di ke-22 rumah sakit sekitarnya yang turut berhenti beroperasi lantaran maraknya agresi militer Israel hingga kurangnya bahan baku medis dan bahan bakar. Ratusan pasien Palestina yang mengalami kritis pun dikabarkan nyaris tak bisa terselamatkan, termasuk para bayi prematur yang seharusnya membutuhkan pelayanan medis yang intensif. Baru saja menghadiri KTT luar biasa OKI, Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Saudi Arabia. Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari. Ternodanya nilai-nilai kemanusiaan di Gaza, Palestina, khususnya pasca serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga mengalami kerusakan yang parah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, geram dan menegaskan dalam konferensi pers di Amerika Serikat pada 13 November lalu untuk seluruh negara tegakkan hukum humaniter dengan tidak menyerang fasilitas publik dan segala kegiatan kemanusiaan di Palestina selama perang. Hal ini lantas juga tertuju pada semua rumah sakit dan fasilitas publik lainnya yang terkena dampak dari serangan militer Israel. Seperti rumah sakit terbesar di Gaza, yakni Al-Shifa, yang telah lama beroperasi tak hanya sebagai tempat pelayanan medis, melainkan juga sebagai tempat penampungan para korban peperangan. Kian hari kian memburuk di tengah operasi militer yang terus berlangsung, para warga Palestina yang mengharapkan kedamaian kini berada dalam kondisi yang kritis. Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini dibangun di Mei 2011 kurang lebih karena sumbangan yang diberikan oleh negara Indonesia untuk Palestina, dan dalam masa-masa yang sangat dibutuhkan saat ini, bayangkan ya, kapasitas rumah sakit hanya 140, sementara pernah ada 500 pasien yang harus ditangani dengan peralatan yang sangat terbatas sekali. Wow, oke, ini sangat benar-benar mengenaskan sekali gitu situasi di Gaza setiap kali kita melihat, dan juga tidak hanya kita prihatin, tapi memang banyak sekali donasi yang sebenarnya sudah dilakukan dan diberikan oleh orang-orang Indonesia kepada orang-orang dan juga korban-korban di Gaza, dan mudah-mudahan ini juga sedikit banyak bisa membantu mereka.